Lalu bagaimana? Tadi pertanyaan intinya bagaimana menasehati anak. Iya, tadi sudah kita singgung Pak. Pertama, kita tuh gak bisa memasukkan sesuatu ke hati anak kita. Gak bisa. Yang namanya nasihat, dalam bahasa Arab itu adalah nasihat. Nasih itu murni, itu nasih. Maka dikatakan nasihat ketika dia murni, inginkan kebaikan, tanpa ada tendensi yang lain, itu namanya nasihat. Gak pengen uang, gak pengen apapun, nasihat teman. Maka itu kata para ulama, sesuatu yang keluar dari hati, maka akan masuk ke hati. Itu nasihat. Tetapi untuk menasehati ini kita butuh hati yang kita persiapkan. Karena nasihat itu letaknya bukan di akal, letaknya di hati yang menerima. Maka sebelum kau memberikan nasihat, siapkan hati yang bisa menerima. Bagaimana menyiapkan hati yang bisa menerima? Tadi kita bilang, kenalkan dulu hatinya kepada Allah. At-taqwa hahuna, ketakwaan itu di sini kata Rasulullah. Di mana? Di hati. Fa inna fi jasadi mudghah, dalam jiwa itu ada segumpal darah. Kalau dia baik maka semua baik. Persiapkan hati dia dulu untuk menampung nasihat. Bagaimana mempersiapkannya? Kenalkan dia dengan Allah dan sucikan jiwanya dari amal-amalan kebaikan, atau sucikan jiwanya dengan amalan-amalan kebaikan. Setelah itu barulah kita bisa memberikan dia nasihat. Nah, bagaimana memberikan nasihat tadi? Kita sudah bilang salah satu nasihat dan keinginan itu bisa menyerap dalam hati, visual, pendengaran, juga sentuhan. Jadi ini gunakan apa yang dia tonton, apa yang dia dengar, apa yang dia sentuh. Ini akan membentuk sesuatu di dalam hatinya. Ketika kupingnya mendengar, yang dia dengar adalah sebuah kenikmatan, dia akan masukkan ke dalam hatinya. Tapi ketika kupingnya mendengar sesuatu yang menyakitkan, dia tidak akan pernah mau masukkan ke hatinya. Maukah bapak memasukkan ke hati bapak sesuatu yang menyakitkan, Pak? Gak bakalan mau. Kamu tuh anak nakal, kamu tuh bengal, kamu tuh bodoh, kamu tuh ini. Masuk dalam hati harus disimpan atau jangan disimpan dalam hati, Pak? Jangan disimpan, ya enggak? Tidak ada orang mau menyimpan dalam hatinya, kamu tuh bodoh, kamu tuh bengal, kamu tuh nakal. Jadi kalau ada nasihat tapi di dalamnya adalah melukai hati, tidak akan pernah bisa masuk ke dalam hati. Karena dia tidak akan mau menyimpan di hatinya. Kalau begitu bagaimana cara menasehati? Jangan melukai hatinya ketika nasihat keluar dari mulutmu. Tunjukkan ketika menasehati, aku tuh cinta sama kamu. Yang kuinginkan itu kebaikan untuk kamu. Yang kuinginkan itu adalah kau menjadi orang baik. Kamu tuh orang hebat. Kamu tuh orang yang kucintai. Kamu tuh orang yang kukagumi. Kamu tuh belahan jiwaku. Ketika dia merasakan itu dari seorang ayah, dia malu sama ayahnya. Iya ya, maaf aku berbuat jelek. Kenapa? Dia merasa bahwasannya dia ini idola, dia ini kesayangan, dia ini belahan jiwa dari orang tua. Maka penting dalam menasehati untuk memilih kalimat yang tidak melukai. Lah kita ini kebalik. Kalau lagi marah selalu memilih kalimat yang melukai. Dengan alasan marah. Ketahuilah kalimat yang melukai tidak akan pernah tersimpan di hati. Maka itu Rasulullah SAW ketika menasihati Abdullah bin Abbas, ya gulam, ihfadillaha yahfadka. Dia panggil dulu dengan kalimat yang melembutkan dan masuk ke dalam hati. Wahai anak yang kucintai, gulam itu anak kecil yang kusayang. Udah masuk nih ke hatinya. Ihfadillah yahfadka. Kau jaga Allah, Allah jaga engkau. Disiapkan hatinya mengenal Allah. Ini yang jauh dari pendidikan kita, Pak. Kadang-kadang pendidikan kita, oke, kamu jangan narkoba. Itu akan merusak kamu, akan menghancurkan kamu, akan bikin kamu sakit. Selesai. Adakah kalimat nanti Allah tidak mencintaimu?
nanti akhiratmu rusak. Adakah kalimat itu? Tidak. Ternyata didekatkan hanya pemahaman fisikis, tidak didekatkan dengan pemahaman rohani kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu alam, penting bagi kita untuk mengenalkan anak-anak kita kepada Allah, dan pilihlah kalimat-kalimat yang ketika disimpan di hati, kalimat itu menjadi nyaman sehingga dia tidak merasakan apa yang kita ucapkan sebagai luka di dalam hatinya. Allahu alam. Terima kasih banyak Pak. Ada lagi yang lain?